Hanya yang sekarang beredar di sini itu kan bungkusnya ori, dalamnya bukan. Lah itu yang repot itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif untuk seluruh pemirsa Jawa Pos Radar Kediri TV. Yap, kita kembali ke bengkel Kencana Auto Detail and Service. Nah, di sini kembali bersama Om Alex. Nah, ternyata di sini tidak hanya melayani reparasi atau detailing sebuah kendaraan. Ada apa Om ternyata di sini? Kita di sini juga melayani untuk spare part, Jadi untuk kendaraan Isuzu, Daihatsu, Toyota, Honda kita melayani. Jadi yang mau beli, istilahnya beli partai ataupun mau datang ke sini untuk beli spare part untuk retail kita bisa. Bisa. Ya. Tapi di kalangan teman-teman pecinta otomotif ini terkadang tidak sedikit sih yang ingin tahu bagaimana sih membedakan spare part yang bagus, yang atau mungkin asli atau gimana itu? Kalau untuk spare part, istilahnya kita memang banyak merek, istilahnya untuk merek-merek seperti yang produk-produk lama seperti merek Denso atau merek XCD atau apapun pasti istilahnya dari pihak dari distributor pun dari Jakarta pun berbagai macam merek. Tapi memang di sini kita memang menyediakan yang benar-benar part ori. Part ori ya. Nah, original kita memang untuk Daihatsu, Isuzu, Toyota, Honda kita memang mendatangkan memang part originalnya. Khusus ori berarti? Ya. Berarti untuk yang KW 1, 2, 3 nggak ada? Untuk kita memang kalau untuk KW kita nggak berani. Kita nggak berani kalau memang istilahnya seperti Pradi, kita memang menjual. Jadi kita bukan asal jual, kita asal dapat untung. Oh. Nah, jadi kita istilahnya kita banyak ditawari dari perusahaan ini, menawarkan ini untuk spare part, tetap kita pilih. Oh, gitu ya. Nah, istilahnya pilih kan tetap apa? Istilahnya itu jangan sampai konsumen yang membeli di kita itu istilahnya sampai kecewa. Kita nggak mau seperti itu. Nah, makanya kita memang benar-benar kalau kita memang bilang ini benar original dari Astra ya, kita memang jual original, bukan merek abal. Istilahnya itu banyak yang sekarang beredar di sini itu kan bungkusnya ori, dalamnya bukan. Lah itu yang repot itu. Kan yang istilahnya kalau untuk masyarakat pasti menilainya ya bungkusnya memang dari kelihatan gitu ya. Asli Seperti asli. Cuma kita akan berikan sedikit edukasi. Oh iya. Kita akan berikan sedikit. Jadi setiap vendor Astra itu pasti punya istilahnya itu punya identitas tersendiri. Ini untuk Astra ya? Ya, untuk Astra ya yang memang benar-benar ori. Nah, oke lah kita taruh kata dari program pemerintah sekarang ini kita jarang menggunakan spare part yang impor. Oh, iya. Satu di samping mahal, yang kedua kan inginnya kan istilahnya itu gimana caranya spare part ini dicetak di dalam negeri. Betul. Nah, seperti ini. Jadi pasti ada kata-kata dislabel. Jadi spare part ini memang digunakan untuk pasar Indonesia. Ya, meskipun ini dibuat di Thailand. Jadi memang dari Thailand ini spare part ini dibuat memang khusus untuk pasar Indonesia. Khusus pasar Indonesia. Ya, jadi bukan istilahnya kita ngomong istilahnya kalau Jepang dia mungkin dari Toyota Astra Motor juga punya kebijakan sendiri. Di negara lain pasti punya kebijakan sendiri. Dan ini pasti ada kode otentik. Oh. Barcode atau apa itu? Ini seperti hologram. Nah, kalau kita melihat kita jangan hanya melihat bungkus. Oh iya, betul. Ya, jadi istilahnya dari komposisi bahannya ini pasti berbeda dengan part-part yang istilahnya hanya boxnya aja yang ori. Nah, kita bisa membedakan nantinya. Ini contoh sebagai filter oli. Nah, ini
filter solar. Nah, ini memang yang benar-benar original. Jadi memang di sini tertulis. Nah, sama. Nah, ini this label is for Indonesian market. Jadi memang digunakan untuk pasar Indonesia. Dan kebetulan ini memang diproduksi di Indonesia. Ini memang diproduksi di Indonesia dan digunakan untuk pasar Indonesia. Terus kalau ada orang yang pengen tahu ini yang asli atau palsu sih, itu gimana? Nah, kalau untuk yang asli atau palsu kita nggak bisa hanya melihat lewat kasat mata. Jadi dari bentuknya, dari bahannya, kualitas bahannya beda. Pasti lebih ini beda ya? Pasti beda. Yang orisinil memang istilahnya pasti halus. Karena nggak mungkin kan dari pihak ATPM sendiri sampai mengeluarkan bahan yang jelek. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Ini kita ambil filter solar juga. Salah satu contoh ini bahan yang bungkusnya asli. Dalamnya enggak. Nah, bedanya seperti ini. Nah, ini kualitas bahannya pun beda, Mas. Meskipun kita lihat ngomong kotaknya asli. Nah, seperti ini. Dalamnya. Nah, filternya kan nggak mungkin seperti ini, Mas. Cenderung Nah, kasar. ini juga bahannya kasar. Ini pun juga nggak bisa halus kayak yang tadi. Nah, jadi istilahnya kita membeli pun ya harus dibuka, dilihat. Harus Jadi dibuka dan dilihat ya. Nah, diperhatikan memang benar-benar. Ya kan? Karena kita nggak tahu. Orang lihat asli, wah kedusnya asli. Iya. Nah, tapi kan kita belum tahu dalamnya seperti apa. Wah, ini harus jeli. Nah, ini sama loh, lihat kerdusnya. Betul. Kardusnya sama. Cuma yang kalau memang yang dari kardus ini, kalau kita benar-benar teliti, tidak ada kata-kata this label for Indonesian market. Tapi orang rata-rata kasat mata cuma melihat ini aja. Ini kalau di barcode tembus sama, part numbernya sama. Emang nggak ada yang bisa. Nah, ini istilahnya kita memang ada seperti ini Dari ATPM. ya, benar-benar dari ATPM. Kalau barang impor pun bisa dibedakan, dia pasti ada part bahasa. Part kendaraan yang paling banyak dipalsu itu apa? Rata-rata engine part. Engine part. Jadi seperti filter solar, fan belt. Nah, jadi istilahnya kita ngomong karena engine part itu harganya mahal, barangnya kecil dan sering digunakan. Dan sering terpakai. Nah, contoh fan belt. Nah, ini orang ngomong masalah istilah Isuzu sama. Ini Isuzu kita juga ada. Nah, Isuzu genuine. Dan ini kalau labelnya ini kalau memang istilahnya dikasih yang untuk biasanya ultraviolet, ini pasti muncul tulisan Isuzu kecil-kecil. Dan ini nggak bisa dipalsu. Nah, jadi memang kalau memang dari teman-teman, dari rekan-rekan otomotif semua bisa terlihat. Nah, ini yang memang benar-benar barang impor. Ini memang diproduksi. Nah, ini made in Indonesia. Tapi barang ini memang dibuat genuine dan diekspor ke negara-negara lain. Nah, kalau untuk pasar Indonesia, kalau untuk Isuzu kita gunakan lain. Ini domestic genuine. Nah, ini ada perbedaannya itu. Nah, perbedaannya. Nah, ini sama dibuatnya di Indonesia. Jadi rata-rata sekarang spare part ini 80% itu sudah kandungan lokal. Sudah kandungan. Makanya benar-benar harus berhati-hati. Berhati-hati karena banyak kandungan-kandungan lokal. Akhirnya orang akan mudah untuk mengimplementasikan dengan menjual bungkusnya aja orisinil, dalamnya tapi kita nggak tahu kualitasnya. Seperti itu. Harus lebih teliti berarti. Betul. Kelemahannya kalau pakai yang murahan atau yang ya kalau kita bilang nggak asli lah. Nah, kalau untuk ATPM sendiri sudah menciptakan ya, istilahnya dia meskipun dengan barang domestik genuine, dengan memang diproduksi di Indonesia, tapi dari pihak ATPM pasti yang namanya durability-nya barang pasti istilahnya dites dulu ya. Nah,
Kalau kita jelek kata, kita menggunakan yang barang yang kualitas nomor 2 atau nomor 3, memang nggak kerasa. Satu istilahnya dalam waktu 3-4 bulan nggak bakal terasa. Tapi sekarang Mas Hadi sendiri aku pakai part ini 2 tahun baru rusak. Nah ini kalau aku beli 1 tahun baru kok sudah rusak. Nah tapi kan orang di sini berpikirnya apa? Karena jalannya rusak atau gimana? Karena sering tak pakai, mungkin aku istilahnya seperti apa? Tapi kan sebetulnya meskipun dihajar habis-habisan, dari mobil baru lah kita taruh kata mobil kita benar-benar beli baru. Sampai 3 tahun tuh kita nggak bakal ada kerusakan. Nah, dengan catatan tidak ada istilahnya itu cacat gagal produk. Ya kan, gagal produk dari suatu. Oke Om, mobil. Sekarang pesan untuk teman-teman seluruh pecinta otomotif. Untuk pesan saya istilahnya untuk membeli part untuk kendaraan bermotor, baik itu roda 4 ataupun roda 2 atau roda 3 pun, kalau bisa istilahnya benar-benar cari toko atau tempat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan, ya kita istilahnya kalau di tempat kita pun kita layani klaim seumpama beli spare part memang benar dari kita. Dan memang spare part ini istilahnya orisinil dan ternyata rusak. Nah kita tetap ganti. Kita ganti. Karena apa? Kita dari pihak ATPM sendiri istilahnya sudah memberikan sampai ini rusak, nggak apa-apa. Jaminannya. Dari ATPM itu. Sip. Terima kasih Om Alek. Edukasinya tentang spare part kendaraan, mana yang asli atau mana yang kurang asli. Biasanya KW 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman di pecinta Jawa Pos Radar Kediri TV otomotif bisa membedakan mana yang asli dan mana yang kurang asli. Mungkin kita akan jumpa lagi di next berikutnya. Kita akan bedah apa di dalam kendaraan baik roda 3 atau roda 4 terutama ya. Kita spare partnya seperti apa, yang bagus bagaimana, kita bahas lebih lanjut lagi. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap ikuti Jawa Pos Radar Kediri TV dan jangan lupa pula untuk klik like, comment, and subscribe. Jawa Pos Radar Kediri TV selalu dinanti. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV,